Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, utamanya saudara-saudaraku keluarga besar Yayasan Jamaah Haji dan segenap pengelola amal usaha bersama karyawan, semuanya saya hormati, saya muliakan. Puji syukur pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di era pandemi ini kita semua dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita mengikuti sunnah Nabi, bahwa Nabi bersabda, inna afdhalad du'a alhamdulillah. Sesungguhnya doa yang paling utama itu adalah doa syukur, lafalnya adalah alhamdulillah. Untuk itu mari bersama-sama kita lafalkan kalimah tahmid itu dengan rasa yang nikmat, alhamdulillahi Rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, bulan ini bagi umat Islam adalah bulan yang istimewa, yakni bulan Rajab. Karena di bulan Rajab ini kita biasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, anugerahilah kami semua ini pada bulan Rajab, Sya'ban penuh keberkahan, dan berilah kesempatan kami masih hidup memasuki bulan Ramadan. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah ini dikabulkan dan insya Allah sangat bermanfaat bagi hidup kita, baik di dunia kini maupun di akhirat kelak. Saudara sekalian, dalam bulan Rajab ini terjadi peristiwa besar 15 abad yang lalu, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ciri utama bahwa orang itu menjadi nabi atau rasul, beliau adalah dikaruniai mukjizat. Lah, Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat besar yang dikaruniakan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana didokumentasi dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Saudara sekalian kaum muslimin, saudara-saudaraku yang budiman, Isra dan Mi'raj secara singkat adalah bahwa Allah dengan kemahasuciannya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba di sini tak lain adalah Nabi Muhammad SAW dari Makkah, Masjidil Haram menuju Palestina, Masjidil Aqsa. Intinya di situ. Setelah Isra seperti itu, lantas Allah mengangkat Rasul untuk menghadapnya dengan dipandu seorang malaikat utama, malaikat Jibril alaihissalam. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj pada suatu malam itu, saudara, memang sesuatu yang luar biasa. Banyak hikmah yang bisa diambil, bahkan kita manfaatkan pada saat sekarang dan yang akan datang. Salah satunya bahwa Nabi dipertemukan dengan para rasul-rasul utama sebelumnya, agar Nabi mengenal tradisi, karakter, kebiasaan umat-umat sebelumnya sebagai bekal untuk memimpin umatnya yang akan datang. Dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu banyak sekali tamsil-tamsil kehidupan, bahwa orang baik itu akan mulia, bahwa orang yang tidak baik itu akan celaka, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang inti perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu, sebagaimana kita lakukan selama ini di dunia kini. Insya Allah akan sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pendengar yang kami muliakan, kami juga ingin menjelaskan sedikit tentang urgensi sholat bagi kehidupan.
Kita semua sudah tahu bahwa sholat itu adalah satu dari 5 rukun Islam yang itu wajib diimani dan dilakukan oleh umat Islam semuanya. Termasuk kita keluarga besar yayasan dengan segenap amal usahanya ini. Sholat tidak boleh ditinggal karena itu adalah sebagai kewajiban umat Islam. Bahkan saking pentingnya sholat, Nabi pernah bersabda, "As-sholatu imaduddin." Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa menegakkan sholat, menjalankan sholat dengan baik, maka dia sebenarnya mengukuhkan, memperkuat agamanya. Dan sebaliknya barang siapa yang meninggalkan sholat, mengabaikan sholatnya, maka dia diam-diam adalah menghancurkan, merobohkan tiang agamanya itu. Untuk itu, marilah kita semua lakukan sholat ini dengan baik. Karena sholat itu bentuk mi'raj umat Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kita mi'rajnya langsung menghadap Allah, umat Islam mi'rajnya dengan sholat. Oleh karenanya Nabi bersabda, "As-sholatu mi'rajul mu'minin." Sholat itu adalah cara umat yang beriman ini menghadap pada Allah, mi'raj kepada Allah. Kita tahu bahwa sholat itu penting sekali, maka ada syarat dan ada rukunnya. Syaratnya banyak sekali yang harus diketahui dan kita sudah mengetahui itu. Kami ingin mengingatkan kembali. Syaratnya 1 adalah seorang muslim, 2 adalah sudah akil balik, 3 dia harus bersih badannya, 4 adalah bersih pakaiannya, bersih tempatnya, dan bersih hatinya sekaligus masuk waktu sholat. Melihat dari itu, saudaraku yang saya hormati, di era pandemi ini tentu sangat-sangat bermanfaat sekali. Siapa yang tidak membutuhkan suasana bersih, sehat dalam era sekarang ini? Padahal pandemi sekarang ini diharapkan kita mampu mendisiplinkan diri, menjaga diri, dirinya tetap sehat dan bersih. Sholat memberikan satu persyaratan seperti itu. Orang yang mau sholat menghadap Allah, badannya harus bersih dan suci, tempatnya harus bersih dan suci, pakaian yang digunakan harus bersih dan suci, dan yang inti inilah hatinya harus bersih dan suci. Ketika memulai sholat, apa yang harus dilafalkan? Ternyata semuanya ini dikembalikan kepada Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Dan diakhiri sholat itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa artinya? Orang itu yang mengerjakan sholat sebenarnya ada 2 misi besar. Satu misi sebagai hamba yang harus menghambakan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah. Dan setelah beribadah dia harus kembali ke masyarakat menebar kedamaian, keselamatan sesama umat. Hadirin, para pendengar dan saudara-saudara kami, keluarga besar Yayasan Jamaah Haji yang kami hormati. Sholat ternyata banyak sekali sekarang tidak saja karena kewajiban. Karena orang lantas melihat ternyata sholat dalam temuan-temuan modern sekarang ini, justru aspek-aspek sholat itu punya dampak yang positif dalam kesehatan. Sholat bisa jadikan bentuk kegiatan relaksasi. Karena ketika tangan diangkat Allahu Akbar, kepala melihat tempat sujud, mata mengarah ke tempat itu, lantas dia menyebut Tuhannya, itu hati akan menjadi tenang bahwa kita adalah hambanya, kita merasa aman, kita merasa dekat kepadanya. Setelah itu lantas membaca doa iftitah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, sampai terus akhirnya waladhdallin, amin. Itu apa? Kita harus mengerti. Di dalam surat Al-Fatihah itu terjadi dialog yang luar biasa antara seorang hamba dengan Tuhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindunganmu ya Allah dari gangguan setan. Hidup sekarang ini penuh gangguan, penuh cobaan. Bahwa bukan saja setan yang tidak nampak, tapi juga setan yang nampak dalam bentuk manusia yang punya akhlak tabiat kesetanan. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja, kapan saja kita memohon kepada Allah perlindungan itu. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemana kita bekerja, kemana saja kita pergi, kita mengawalinya semua itu dengan kata-kata Bismillah, dan setelah selesai kita akhiri dengan Alhamdulillah. Ini menjadikan hati tentram, hati damai. Dan problem orang modern itu adalah orang-orang yang gelisah dalam menghadapi kehidupan. Belum lagi kalau dilanjutkan ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ada filosofinya, saudara. Kita jangan mohon pertolongan pada Allah dulu sebelum kita lakukan ibadah dengan baik. Maka di situ ada gambaran sebaiknya doa kita itu kita lakukan setelah kita melakukan satu ibadah yang cukup baik, lantas kita mohon pertolongan kepada Allah. Dan dilanjutkan kata-kata itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Sholat sendiri maupun sholat berjamaah lafalnya sama. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, bukan tunjukkanlah saya. Ini memberi gambaran bahwa sholat ini adalah orang yang peduli terhadap sesama. Bayangkan ketika Anda melafalkan ihdinas siratal mustaqim, kalian sedang mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya, keluarga Anda, anak keturunan Anda, saudara-saudara Anda gambarkan. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Ternyata dijelaskan oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang engkau beri nikmat itu? Ternyata ahli tafsir menyebutnya al-anbiya wal mursalin, jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Betapa mulianya saudara. Kalau kita sholat, Allah mengabulkan permohonan kita, maka kita, keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita dibimbing sebagaimana bimbingan yang diberikan para nabi dan rasul. Insya Allah kalau itu kita hayati, sholat kita menjadi sholat yang sangat baik. Dan selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Fahami dengan baik, jangan engkau tunjukkan ya Allah dengan jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya ingin saya sampaikan. Kenapa sholat itu harus dilakukan terus-menerus? Karena sebenarnya orang-orang modern itu salah satu problemnya adalah stres dengan pekerjaannya. Orang-orang modern itu sering jenuh menghadapi kenyataan-kenyataan. Lah orang-orang yang sholatnya tertib itu cenderung dia terhindar dari stres. Karena stres bagaimana? Mulai pagi subuh dia sudah Allahu Akbar menghadap Allah. Tentu hatinya menjadi tenang, terus berkembang. Bahkan sampai zuhur, mau stres tidak jadi lagi Allahu Akbar. Setelah zuhur bekerja lagi, mungkin akan stres kembali. Asar sudah Allahu Akbar kembali. Setelah asar banyak problem juga. Maghrib Allahu Akbar. Setelah maghrib masih ada masalah yang menjadikan orang stres. Allahu Akbar, sholat Isya. Setelah sholat Isya kadang-kadang membayangkan banyak hal. Yang punya anak sedang studi di jauh, saudara punya pekerjaan di jauh, semua kadang-kadang khawatir. Malamnya bangun Allahu Akbar. Insya Allah kalau sholatnya khusyuk, itu akan menjadi sholat itu mampu menjadikan dirinya menjadi tenang. Karena sholat ini sebenarnya juga bentuk lain daripada zikir. Karena itu maka Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li zikri, kerjakan sholat untuk mengingat berzikir kepadaku. Jadi dengan salat pun kita lantas berzikir kepada Allah. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang kami hormati, yang perlu kami perhatikan, yang terakhir ini sangat penting. Sebenarnya yang menjadi lebih mulia lagi, sebenarnya sholat wajib kita itu sering kurang sempurna. Sahnya sih sah, tapi kurang sempurna dalam artian kurang khusyuk. Itu juga dilakukan oleh sahabat Nabi ternyata. Sahabat Nabi Sayyidina Ali bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah berikhtiar sholatnya khusyuk Rasul. Tetapi kadang-kadang belum bisa khusyuk, bagaimana itu cara solusinya ya Rasulullah? Nabi lantas menyarankan, lakukan sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu akan menyempurnakan sholat wajibmu yang kurang khusyuk. Untuk itu,
Para hadirin saudaraku, lakukan sholat-sholat sunnah sebagaimana dituntunkan oleh Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau yang wajib jelas wajib. Yang bisa menghebatkan orang itu justru yang sunnah itu. Tidak diwajibkan kok dikerjakan. Ini kan luar biasa orang itu. Maka saya tidak setuju dengan orang yang punya pandangan katanya sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Saya tidak setuju itu. Kenapa? Bukan begitu penjelasannya. Sholat sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Bukan tidak apa-apa, tidak dapat apa-apa. Kalau pengertian itu lantas kita rubah seperti itu, lantas kita ada semangat, ada motivasi yang besar. Salah satu contoh, makom yang mulia, yang terhormat di Al-Quran itu disebutkan bukan karena menjalankan yang wajib saja, tetapi justru melakukan yang sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka maqamam mahmuda. Salat tahajud ternyata mampu menjadikan orang itu mendapatkan posisi mulia yang terpuji di hadapan Allah. Untuk itu lakukan sholat-sholat sunat di sela-sela kita mungkin bekerja, ada waktu sedikit, lakukan sholat sunat duha, lakukan sholat ba'diyah, qobliyah, lakukan sholat-sholat yang lain yang banyak. Insya Allah itu akan mempersempurnakan ibadah kita kepada Allah. Saya pikir seperti itu pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan singkat, yang sebenarnya kalian semua sudah melakukan semuanya itu. Saya ingin kalian lebih mulai mengerti apa yang dibaca, menghayati apa yang dibaca, dan mencoba mewujudkan dalam hari-hari setelah ibadah untuk menjadi seorang mukmin yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan di era pandemi ini. Keluarganya juga dijaga oleh Allah. Dan kalian semua hidupnya tetap bahagia dan mampu bekerja dengan baik. Sehingga kalian menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.